Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Netizen, warganet, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, warga dunia pada umumnya, marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima dalam bentuk apapun, agar kita termasuk hamba Allah yang bersyukur atau abdan syakur. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Tapi jika kita ingkar, ketahuilah siksa Allah amat pedih. Karena itulah mari kita berlatih untuk jadi hamba yang mensyukuri nikmat Allah sebagai perwujudan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keselamatan, kesejahteraan atau sholawat dan salam semoga Allah tetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khairi khalqi, sebagai sebaik-baik makhluk, sebagai sebaik-baik ciptaan dan sebaik-baik manusia, dan manusia yang paling utama di jagat raya ini. Beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kebanyakan manusia belum mau mengakuinya. Warganet netizen rahimakumullah, marilah kita kaji sebuah judul misteri umur 40 tahun. Usia 40 tahun adalah usia yang sudah dewasa. Dewasa secara lahiriah maupun dewasa secara rohaniah, baik zahir maupun batin. Kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia yang ke-40 tahun beliau mulai menerima wahyu yang pertama. Karena usia itulah adalah usia yang sudah matang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa umur kita harus digunakan sebaik-baiknya. Kalau kita tinjau umur 40 tahun, orang yang sudah umur 40 tahun itu adalah secara spiritual sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tadinya nakal, tadinya arogan dan sebagainya, di saat-saat mendekati umur 40 tahun biasanya sudah mulai menyadari dirinya, apa tugas hidupnya dan apa peranannya dan apa bekal untuk menghadap Allah nanti. Jadi di usia 40 tahun itu sebagai tolok ukur manusia itu mau berbuat baik atau tetap tidak berbuat baik, rata-rata adalah di usia 40 tahun. Kalau umur 40 tahun masih tak-takan, masih sering arogan, masih sering bermaksiat, maka itu adalah sebuah keganjilan. Tapi kalau masa remaja yang umurnya masih ABG atau sekitar 20-an tahun dan sebagainya,
memang sering-seringnya belum bisa menata pikir atau belum bisa berkonsentrasi untuk urusan-urusan ruhaniyah, urusan-urusan ukhrawi atau urusan akhirat. Netizen warganet rahimahullah, jadi usia 40 tahun adalah usia yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya usia 40 tahun adalah usia di mana ajal telah mulai mendekat. Karena rata-rata manusia itu udah 63 tahun ke sana. Jadi usia 40 tahun adalah usia yang waspada. Kita harus waspada. Orang yang tetap bermaksiat di usia 40 tahun lebih adalah orang yang kurang beruntung. Tapi orang yang sudah menyadari dirinya ketika umur 40 tahun termasuk orang-orang yang beruntung secara ruhaniah. Karena itulah mari kita yang sudah lebih dari 40 tahun untuk introspeksi diri, untuk mempersiapkan bekal hidup, karena Allah sudah memperingatkan kepada kita yang usia 40 tahun lebih. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tola umruhu wa hasuna amaluhu." Itu adalah khairun nas. Jadi khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kebalikannya sarun nas. Jadi sarun nas, sejelek-jelek manusia. Sarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia, sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Karena itulah mari kita di usia yang 40 tahun lebih ini kita gunakan sebaik-baiknya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu tinjauan spiritual usia 40 tahun. Juga dalam tinjauan kesehatan, bahwa orang yang sudah memasuki usia 40 tahun kok tetap sehat, itu berarti orang yang sehat. Memang secara alamiah dia adalah orang yang sehat. Tapi orang yang belum memasuki usia 40 tahun itu sudah sakit-sakitan, berarti itu termasuk kriteria orang yang tidak sehat. Ketika belum memasuki umur 40 tahun sudah sering terkena penyakit yang macam-macam atau dikatakan komplikasi, maka itu adalah orang yang tidak sehat. Jadi usia 40 tahun adalah tolak ukur untuk mengetahui orang itu sehat secara jasmani. Ya, jadi dari jasmani yang masih sehat di usia 40 tahun belum terkena penyakit yang gawat, itu adalah orang yang sehat. Dari segi rohaniah, bahwa usia 40 tahun itu adalah untuk tolak ukur dia termasuk orang yang mengedepankan ruhani atau mengedepankan amaliyah agama atau tidak. Karena usia 40 tahun biasanya sudah nikah, sudah berumah tangga, dan sudah menyadari dirinya dengan tugas-tugas yang banyak, baik tugas di dunia maupun tugas untuk bekal akhirat nanti. Misalnya umur 40 tahun kita sudah mulai tumbuh uban atau rambutnya mulai ada sedikit yang memutih 1-2. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ajal telah menjelang. Karena itulah mari kita yang sudah berusia 40 tahun atau lebih untuk segera menyadari, segera introspeksi diri, segera untuk mendekatkan diri kepada ilahi, bahwa hidup ini adalah sementara.
ketahuilah, syukurilah hidup ini. Syukurilah pemberian Allah. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun nasib kita di dunia, syukurilah semua itu sebagai karunia Allah yang mesti itu adalah sesuatu yang baik. Karena apa? Ajal tetap akan menjemput kita. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena takwalah yang akan meningkatkan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Mudah-mudahan kita yang sudah berusia 40 tahun ini tetap menyadari kedudukan kita. Kemaksiatan yang dilaksanakan oleh orang muda adalah sebuah dosa. Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua adalah dosa yang luar biasa. Kebaikan yang dilakukan oleh orang tua adalah kebaikan yang baik. Kebaikan yang dilakukan oleh orang muda adalah kebaikan yang luar biasa. Semoga yang sedikit ini manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.